Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri Anggraini dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Bisnis, tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksternalitas. Ya, sebagai salah satu bentuk tugas akhir dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama dapat menjelaskan konsep eksternalitas, dan yang kedua menjelaskan jenis-jenis eksternalitas, dan yang ketiga menjelaskan penyebab dan solusi eksternalitas. Nah, langsung saja di sini berkaitan dengan konsep eksternalitas. Teman-teman bisa melihat gambar-gambar, tentu teman-teman bisa memahami ada gambar tentang pendidikan, ada gambar tentang polusi udara, ada jalan raya, ada asap akibat dari orang perokok. Di situ ada vaksin untuk mengatasi virus-virus. Nah, dari kelima gambar ini merupakan bagian dari materi yang akan kita bahas di dalam eksternalitas. Nah, seperti apa konsep eksternalitas itu gitu ya. Kalau kita secara umum mengistilahkan bahwa eksternalitas itu biaya atau manfaat yang akan diperoleh atau yang akan terkena oleh pihak ketiga. Nah, siapa pihak ketiga itu gitu ya? Yaitu pihak yang di luar daripada akibat transaksi ekonomi. Apa itu transaksi ekonomi? Ada aktivitas produksi, ada aktivitas konsumsi, dan ada aktivitas distribusi yang teman-teman sudah pelajari materi sebelumnya pada kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana sih dampaknya itu tadi gitu ya? Kita akan berbicara mengenai jenis-jenis eksternalitas. Nah, seperti halnya gambar yang sebelumnya tadi, eksternalitas secara umum terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Akan tetapi, dalam kajian ini kita akan membahas tentang bagaimana eksternalitas ini terdampak akibat aktivitas dari produksi dan konsumsi yang terdapat di eksternalitas negatif maupun positif. Akan tetapi, coba teman-teman dari gambar-gambar itu teman-teman bisa paham mana yang masuk aktivitas produksi dan mana yang termasuk aktivitas konsumsi. Apakah jalan raya, merokok, sekolah, vaksin itu semua tergolong dari aktivitas konsumsi? Teman-teman sudah bisa mengidentifikasi dan sudah bisa membedakan. Dengan kajian ini kita berbicara tentang eksternalitas positif. Contohnya adalah sekolah. Nah, untuk sekolah masuk ke dalam eksternalitas positif. Karena apa? Dari dampak dari sekolah akan memberikan manfaat. Nah, manfaat yang diperoleh bukan hanya untuk peserta didik itu sendiri maupun orang lain. Contohnya melalui pendidikan anak itu tadi dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, ranah kognitif, sikapnya, karakternya, maupun keterampilannya yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik itu untuk bekal usaha dan bekal orang yang sukses. Dengan adanya bekal kesuksesan, maka dia akan membuka lapangan pekerjaan. Akibatnya apa? Orang atau masyarakat di sekitar lingkungan daripada perusahaan yang didirikan oleh peserta didik itu akan terkena dampak positif. Maksudnya, akibat daripada sekolah itu tadi mengakibatkan suatu eksternalitas positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab dan solusi eksternalitas. Nah, secara umum penyebab eksternalitas itu banyak yang terjadi gitu ya. Di dalam modul itu ada teman-teman bisa membaca, di situ ada barang publik. Apa sih barang publik itu? Barang yang dimiliki oleh setiap orang. Beda nantinya dengan barang privat. Nah, sumber daya yang dimiliki bersama itu salah satu bagaimana kita bisa melihat penyebab dari bagian eksternalitas. Tapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana salah satu penyebab eksternalitas yaitu property rights. Apa itu property rights? Yaitu kepemilikan hak atas suatu barang atau ide. Nah, maksudnya seperti apa? Tidak semua barang itu mampu untuk dimiliki.
Contohnya udara dan air. Karena kenapa? Dari undang-undang sangat jelas ya bahwasanya udara dan air itu dimiliki oleh negara, maka kita tidak bisa memilikinya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya terjadilah di sini eksternalitas atau biaya yang akan dikorbankan oleh pihak di luar daripada transaksi ekonomi itu sendiri. Akibat dari kegiatan konsumsi dan produksi secara umum, solusinya adalah pajak Pigo, Vian, ada insentif, ada pemerintah gitu ya. Nah, pajak Pigo, Vian itu apa sih gitu ya? Yaitu pajak yang akan dikenakan bagi perusahaan yang melaksanakan atau memiliki dampak kegiatan produksinya itu berdampak eksternalitas. Karena dengan biaya eksternalitas itu, maka pemerintah akan mengenakan pajak perusahaan itu sebesar eksternalitasnya. Nah, kemudian ada insentif. Insentif ini diberikan akibat daripada eksternalitas positif. Tapi kalau pajak Pigovian itu akibat dari eksternalitas negatif. Nah, seperti eksternalitas positif itu insentif subsidi, insentif pemerintah gitu ya. Jadi sudah jelas ketika memiliki dampak yang baik yang bisa memakmurkan masyarakat, yang bisa memberikan sumbangsi untuk negara, maka pemerintah pusat akan memberikan insentif baik dari segi pelayanannya, baik dari segi usahanya, yang akan memberikan peluang atau memperbesar usahanya itu sendiri. Karena kenapa? Dengan eksternalitas positif, maka bukan hanya perusahaan yang sama konsumennya itu terkena dampak, tetapi masyarakat luas juga terkena dampak. Nah, untuk tugas kalian adalah silahkan merangkum materi apa yang saya jelaskan. Nah, pengumpulan tugas pada link yang telah disediakan paling lambat tanggal 16 Desember. Nah, demikian materi tentang eksternalitas. Tentu teman-teman bisa memahami dan mendalami lebih jauh lagi bagaimana sih konsep eksternalitas itu gitu ya. Teman-teman bisa belajar dan mendiskusikannya agar lebih jauh mengenal eksternalitas atau mencari kasus-kasus yang bisa teman-teman cari yang nantinya dikaitkan dengan teori sehingga lebih paham dengan materi eksternalitas. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.